warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Silpiana dengan NIM 221020216, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan agama Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa surah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu mengenai asbabun nuzulnya dan makna yang terkandung dari surat tersebut sebagai tugas ujian akhir pada mata kuliah Al-Quran Hadis. Selamat menyaksikan. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita sudah tidak asing lagi tuh dengan surat Al-Fatihah. Umat muslim membaca surat Al-Fatihah itu dalam sehari semalam biasanya sebanyak 17 kali. Karena hal itu sesuai dengan jumlah rakaat sholat dalam sholat wajibnya umat muslim. Surat Al-Fatihah itu juga disebut sebagai muqaddimah Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu inti ajarannya itu merupakan inti ajaran dari satu isi Al-Quran. Nah, nama-nama lain dari surat Al-Fatihah itu juga sering disebut sebagai Alham. Alham itu artinya pujian. Kemudian Al-Fatihah itu juga sering disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Quran atau Ummul Kitab itu artinya induk Al-Quran atau induk kitab. Jadi isi ajaran dari Al-Fatihah itu merupakan sudah merangkup seluruh isi ajaran dari Al-Quran. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah itu disebut sebagai Sab'ul Matsani. Artinya itu 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah itu juga disebut sebagai as-sholah atau doa dalam bacaan sholat. Nah, yang paling terkenal itu Al-Fatihah itu disebut sebagai asyifa atau obat atau penawar. Nah, Al-Fatihah itu merupakan surat pertama yang terdapat dalam Al-Quran dari banyaknya 114 surat yang ada dalam Al-Quran itu. Kemudian ada asbabun nuzulnya loh, kenapa Al-Fatihah itu dinamakan sebagai asyifa atau obat. Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu ada sekelompok sahabat yang sedang melakukan perjalanan atau sedang melakukan safar. Nah, karena perjalanan yang sangat jauh dan mereka itu menyusuri gurun pasir yang sangat panas disebabkan karena cuaca yang terik juga, sehingga menyebabkan perbekalan mereka itu habis. Nah, kemudian mereka tuh melihatlah sebuah kampung Arab dan mereka tuh berniat untuk bermukim di kampung itu dengan harapan orang-orang kampung tersebut akan menjamu mereka dengan baik. Namun, pada nyatanya pada saat mereka bermukim di sana, orang-orang kampung tersebut tuh enggan menjamu gerombolan sahabat tadi. Dan akhirnya mereka pun meneduk dan beristirahat di tepian jalan di dalam kampung itu. Pada saat mereka sedang istirahat itu, dari kejauhan salah seorang sahabat itu mendengar ada orang yang memanggil mereka dengan sayup-sayup. Ternyata orang yang hendak disinggahi rumahnya tadi telah tersengat kalajengking dan tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya salah seorang warga bertanya kepada segerombolan sahabat tadi, apakah mereka bisa menyembuhkan orang yang tersengat kalajengking. Dan salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, ia pun menjawab bahwa ia bisa menyembuhkan orang tersebut dan ia meminta imbalan sebagai bentuk hadiah jika ia berhasil menyembuhkan orang tersebut. Lalu datanglah tuh Abu Sa'id Al-Khudri tadi ke orang yang tersengat kalajengking dan ia pun membacakan surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang tersebut dan akhirnya orang tersebut pun sembuh. Dan sebagai imbalannya mereka diberikan satu orang 1 ekor kambing. Nah, setelah usai perjalanan, para sahabat ini pun menceritakan hal tersebut ke Rasulullah SAW dan Rasul pun bertanya kepada Abi Sa'id Al-Khudri, bagaimana dia bisa tahu rahasia penyembuhan, bagaimana caranya dia bisa membacakan surat Al-Fatihah ke orang yang terkena sengatan kalajengking tadi. Dan Abu Sa'id pun menjawab bahwa pada saat ia menyembuhkan orang tersebut, ia seperti mendapat ilham dari Allah untuk membacakan surat Al-Fatihah dari awal hingga selesai. Dan dengan izin Allah pun orang tersebut bisa sembuh. Dan akhirnya Nabi pun tersenyum dan Nabi merasa bangga bahwa sahabatnya telah berhasil menemukan rahasia penyembuhan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi begitu teman-teman asbabun nuzul dari surat Al-Fatihah. Kenapa sih surat ini disebut dengan asyifa atau obat?
Nah, jadi di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang surat Al-Kafirun. Ada asbabun nuzulnya atau sebab-sebab juga yang menyebabkan surat Al-Kafirun ini turun. Jadi pada zaman Rasulullah berdakwah di Mekah itu ada yang bernama Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf. Itu merupakan tokoh terkenal, tokoh dari orang kafir yang mereka ini sangat menentang dakwahnya Rasulullah. Nah, mereka ini menentang dakwah Rasulullah itu dengan semua cara, mulai dari cara menyakiti hingga cara yang kompromi. Nah, karena mereka merasa gagal menyakiti Rasulullah dalam berdakwah, akhirnya mereka itu berniat untuk memberikan harta dan jabatan kepada Rasulullah. Namun Rasulullah pun tidak ingin dan menolak tawaran dari mereka tadi. Sehingga akhirnya mereka itu menawarkan kompromi, menawarkan suatu penawaran kepada Rasulullah yang isinya tuh mereka mengajak untuk setahun menyembah apa yang mereka sembah dan setahun itu menyembah Tuhan atau menyembah Allah. Dan Rasul pun menolak hal ini dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun secara tegas menjawab ajakan dari orang kafir ini dengan menurunkan surat Al-Kafirun, yang dimana surat Al-Kafirun ini jika kita lihat memiliki arti wahai orang-orang kafir, sesungguhnya kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan yang terakhir itu lakum dinukum waliyadin, sesungguhnya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah secara terang-terangan menjawab tawaran dari orang-orang kafir tadi. Kemudian ada hikmah dari diturunkannya surat Al-Kafirun ini. Yang pertama itu kita setiap orang itu memiliki hak untuk bebas memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi di dalam Islam pun tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua itu kita harus bisa hidup saling bertoleransi, saling menghargai dan rukun antar sesama walaupun kita ini berbeda keyakinan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh merendahkan dan membenci agama lain. Yang ketiga yaitu di sini saya akan membahas tentang surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang terdiri dari 4 ayat yang turun di Makkiyah atau tergolong surat Makkiyah. Artinya dia ini turun di kota Mekah. Kemudian Al-Ikhlas ini memiliki ciri khas tersendiri karena di dalamnya tidak disebutkan kata-kata ikhlas, namun ia itu dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Terus kenapa sih bisa demikian? Jadi ikhlas itu artinya sebuah kemurnian atau al-ikhlas artinya itu tauhid. Yang dimaksudkan itu beribadah itu hanya kepadanya. Jadi surat Al-Ikhlas ini berisi tentang pokok-pokok ajaran dari tauhid. Nah, ada asbabun nuzul atau sebab-sebab juga turunnya Al-Ikhlas ini. Jadi Ibnu Katsir itu mengutip dari riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ad yang menyatakan mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas bahwa pada zaman dahulu ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhanmu, apakah itu dia ada ayah, diperanakan atau tidak. Dan Allah pun secara tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir tadi dengan menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Nah, selanjutnya itu surat Al-Ikhlas juga memiliki keutamaan. Yang pertama itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah masuk surga, dan yang ketiga itu sebagai sepertiga dari Al-Quran. Nah, jadi surat yang keempat itu yaitu surat Al-Fil. Dengan namanya Al-Fil itu berarti tahun gaib. Jadi ada asbabun nuzulnya juga loh kenapa Al-Fil itu disebut sebagai. Jadi Al-Fil itu memang mengisahkan tentang pasukan yang menyerbu kota Ka'bah. Jadi kisah ini terjadi pada zaman kelahiran Rasulullah, di mana seorang raja yang bernama Abraha itu melakukan serangan ke kota Mekah. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan penyerangan ke kota Mekah ini karena Raja Abraha itu ingin menyerukan kepada bangsa Arab untuk berpindah kiblat. Yang tadinya kiblatnya tuh mengarah Ka'bah, ingin dipindahkannya ke katedral di Sanaa. Nah, Abraha itu berkeinginan menjadikan katedral tadi sebagai sentra ritual keagamaan yang menggantikan Ka'bah.
Nah, keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah ini berawal dari rasa dengkinya kepada bangsa Arab. Sebab pada saat itu orang-orang bangsa Arab itu berbondong-bondong untuk melakukan ibadah haji. Dan hal ini tuh membuat perputaran ekonomi itu lebih besar terjadi di daerah Mekah tadi. Sehingga Abraha itu tadi tuh ingin menggantikan kiblat manusia itu ke daerah Yaman. Nah, namun sebelum si Abraha ini sampai di kota Mekah, pasukan gajahnya tadi tuh dihancurkan oleh Allah dengan memerintahkan burung ababil yang membawa batu-batu panas dari Mekah dan dilempari kepada pasukan gajah tadi. Dan akhirnya mereka pun tidak jadi untuk menyerang Mekah. Kemudian ada keutamaan-keutamaan dari kita membaca surat Al-Fil ini. Yang pertama itu kayak mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita akan besarnya kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu memberikan pelajaran tentang kekuatan iman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa hormat terhadap Ka'bah yang merupakan salah satu tempat suci di dalam Islam. Nah, surat yang kelima yang akan kita bahas yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya itu, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, maka lintasilah. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus langit dan penjuru bumi kecuali dengan kekuatan. Nah, jadi ada asbabun nuzulnya yang menyebabkan kenapa Rahman ayat 33 ini diturunkan. Jadi menurut Quraisy Shihab, pakar tafsir di Indonesia, surat ini tuh diturunkan karena tanggapan negatif dari kaum musyrik Mekah saat mereka itu dibukan untuk sujud kepada Allah yang Rahman atau yang Maha. Dan hal ini pun sejalan dengan surat Al-Furqan ayat 60 yang pada saat itu dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang atau yang Rahman. Mereka malah menjawab, siapakah yang Rahman itu? Kenapa kami harus bersujud kepadanya? Apakah jika kami sujud kepadanya maka derajat kami akan lebih tinggi daripadanya? Nah, surat Ar-Rahman ayat 33 ini menekankan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi isi kandungan dari surat Ar-Rahman ini sangat cocok untuk kita pelajari karena ayat ini menjelaskan tadi tentangnya penting ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Kan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Nah, akal ini harus terus diasah dan diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Nah, dengan belajar tadi manusia itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Maka di situ disebutkan jika kamu mampu melintasinya maka lintasilah kecuali dengan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud ini yaitu dengan ilmu pengetahuan. Jadi kan zaman sekarang itu ilmu pengetahuan itu sudah sangat maju. Sudah banyak bukti-bukti yang bukti-bukti ilmiah bahwa kita itu sudah bisa sampai ke bulan dengan adanya kemajuan teknologi tadi, dengan adanya bekal akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini sangat menekankan tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk mampu melintasi penjuru langit dan bumi.